Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Lebaran, lebaran, hey, hey. Bukan badannya yang lebaran. Maaf, lebaran, lebaran, hey, hey. Selamat hari lebaran. Lawan kata berbakti kaum muslimin adalah perbuatan durhaka. Durhaka adalah perbuatan dosa yang terbesar kedua sesudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hal adullukum 'alal kabair, kata baginda Rasulullah. Maukah kalian aku tunjukkan dosa terbesar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Setinggi puji sedalam syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana atas izin Allah Subhanahu wa taala kita pada hari ini, di pagi yang penuh barakah ini, kita berada dalam suasana kebahagiaan, suasana penuh dengan kemenangan, di mana kita sudah melaksanakan berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur dan kembali kepada fitrah sucian yang diharapkan oleh orang-orang yang beriman. Selawat dan salam tercurahkan kehadiran junjungan alam Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung, manusia pilihan, manusia yang terbaik akhlak dan budi pekertinya, yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada kesempatan ini, di tahun ini 1447 Hijriah, khatib mengambil judul khutbah perbuatan durhaka
yang dianggap biasa padahal di muka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di antara kita ada yang amalan solehnya luar biasa. Setiap malam dia membaca Al-Quran sampai 1 juz. One day 1 juz. 1 hari 1 juz. Malam sepertiga malam dia sholat tahajudnya tidak ketinggalan. Paginya dia teruskan dengan sholat sunat duha 12 rakaat. Puasa, jangankan puasa yang wajib, puasa yang sunnah dia azamkan, dia kerjakan. Bahkan sampai puasa Daud pun dapat dia kerjakan. Kalau bicara tentang infak sedekahnya jangan ditanya. Amalannya sempurna, luar biasa. Tapi demi Allah kaum muslimin, amalan yang sempurna yang dikerjakan itu akan tertolak jika dia sudah lama bertahun-tahun dia tak pernah berkomunikasi dengan orang tuanya. Demi Allah, amalan yang baik tadi semua sirna ditolak Allah jika bertahun-tahun dia tak pernah bertegur sapa dengan kedua orang tuanya. Berbulan-bulan dia pernah bertengkar dengan orang tuanya. Sampai detik ini ada di antara kita, mungkin saudara kita yang masih dia tak pernah tahu di mana keberadaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar berbakti kepada ibu bapak kita. Berbakti kedudukannya kedua sesudah beribadah kepada Allah. Alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Lawan kata berbakti kaum muslimin adalah perbuatan durhaka. Durhaka adalah perbuatan dosa yang terbesar kedua sesudah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal adullukum 'alal kabair, kata baginda Rasulullah. Maukah kalian aku tunjukkan dosa terbesar? Maka kata Rasulullah, asyirku billah wa uququl walidain. Syirik kepada Allah. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Ada 5 perbuatan durhaka yang kita anggap biasa padahal di murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, apa kata baginda Rasulullah? Buka'ul walidaini minal uquq. Rindunya orang tua kita akan kita yang tak tahu bahkan di mana dia berada, itu sesungguhnya perbuatan durhaka. Nangisnya orang tua akan rindu kepada anaknya, namun anaknya tak pernah mau tahu tentang orang tuanya. Sesungguhnya itu perbuatan durhaka. Kisah nyata kaum muslimin. Seorang ibu menelpon anaknya yang nun jauh merantau di sana. Diteleponnya oleh sang ibu, wahai anakku, apakah engkau tahun ini dapat pulang nak? Di hari raya ini apakah engkau dapat pulang? Apa jawab sang anak? Ibu, entahlah apakah dapat pulang atau tidak tahun ini. Betapa banyak sibuknya pekerjaan. Terpikir oleh sang ibu, apa penyebabnya? Apakah karena dia tak punya uang, tak punya biaya untuk menjenguknya? Berjalanlah seminggu kaum muslimin. Bertemulah sang ibu dengan teman anak kandungnya yang di perantauan. Bercerita teman anaknya yang di pasar yang dijumpai sang ibu. Wahai ibu, kami berkomunikasi dengan anakmu, Bu. Anak ibu sudah membeli kendaraan baru. Sang ibu pun bergegas menelpon. Assalamualaikum nak. Apa kabarmu nak? Baik ibu. Apa betul ibu mendengar berita dari temanmu
tadi ibu jumpa di pasar, engkau telah membeli kendaraan baru. Benar ibu? Nak, ibu bangga engkau mampu membahagiakan anak dan istri. Berselang seminggu kemudian, ibunya bertemu dengan teman anaknya di pasar, bercerita lagi, wahai ibu, anakmu sekarang telah membeli rumah baru. Ibunya pun menelpon, nak, ibu dapat kabar, benarkah engkau telah membeli rumah baru? Betul ibu. Alhamdulillah, betapa senangnya hati ibu. Engkau mampu bertanggung jawab dengan anak dan istrimu, kau punya rumah baru. Berselang kemudian, seminggu kemudian, bertemu lagi lah sang ibu kepada teman anaknya. Diceritakan, ibu, anakmu yang di perantauan sekarang, dia membeli hewan kesayangannya dari negeri Belanda, 40 juta harganya. Sang ibu pun menelpon, nak, mungkin ini terakhir kali nak ibu menelponmu, nak. Ingat pesan ibu, nak. Mungkin ini terakhir kali ibu menelponmu, nak. Jika seandainya, nak, dengar baik-baik, nak. Jika seandainya Allah menciptakan ibu untuk kedua kalinya, demi Allah, nak, ibu tak mau terlahir menjadi seorang manusia, tapi ibu mau terlahir menjadi seekor binatang yang engkau pelihara saat ini, nak. Wahai kaum muslimin yang kita pernah berada di perantauan, sesungguhnya orang tua kita tak ingin harta kita. Orang tua tak ingin kendaraan baru kita. Orang tua tak ingin duit kita. Yang diinginkan adalah keberadaan kita berada di sampingnya. Orang tua kita, dia tak tahu kita itu apa kedudukannya di masyarakat kita. Baik dia berpangkat atau tidak, punya jabatan atau tidak, orang tua kita menganggap kita adalah anaknya yang akan selamanya di dalam hidupnya. Kita adalah anaknya. Ibu kandung hanya satu kali, tak ada ibu kandung yang kedua. Ayah kandung hanya ada satu kali, tak ada ayah kandung yang kedua. Apapun kesibukan kita, jika orang tua kita merindukan akan kita, datanglah, jenguklah. Karena sesungguhnya, apa kata Imam Syafi'i, banyaknya bodoh manusia, banyaknya zalim manusia. Dia tak tahu kesuksesannya sesungguhnya cukup bagi orang tua kita. Hanya satu malam saja dia bermunajat kepada Allah untuk kebaikan anaknya, berkah dunia dan akhirat. Cukup satu kali saja bagi Allah untuk mendoakan anaknya. Lalu perbuatan durhaka yang kedua, kata Rasulullah, la'anallahu man la'anal walidain. Sesungguhnya Allah melaknat anak yang pernah dia mencaci maki orang tuanya. Yang ketiga, ketika orang tua marah akan perilaku dan perbuatan kita, sesungguhnya itu juga perbuatan durhaka. Kaum muslimin, kisah nyata. Seorang putri terlahir dalam keadaan buta. Emak kandungnya tak tega melihat anak putri satu-satunya menderita buta matanya. Dia pun mendonor matanya untuk anak putri satu-satunya yang dicintainya, agar dia tumbuh seperti putri biasa yang bisa melihat dunia. Tumbuhlah sang putri tadi, lalu dia menikah dengan pujaan hatinya, membangun rumah besar, sukses anaknya itu. Lalu anaknya pun meletakkan orang tua di dalam rumahnya, emak kandungnya. Pernah suatu ketika, kaum muslimin, sang putri ini membawa teman-teman kantornya untuk melihat rumah barunya. Tapi apa yang terjadi? Ketika masuk ke rumahnya itu bersama teman-temannya, tercium bau busuk. Baunya menyengat, tidak sedap, busuk sekali. Putrinya pun mencari dari mana sumber busuk itu berada. Rupanya dapatlah sumber busuk tadi di kamar ibu kandungnya. Lalu dia spontan, dia katakan, "Emak,
Emak engkau buat malu aku dengan teman-temanku yang sekarang berada di ruang tamu. Kau tak pantas untuk berada di rumah ini, Mak. Lebih baik kau berada di panti jompo. Emak kandungnya menangis di dalam hatinya, dia tidak tunjukkan. Lalu dia pun bergegas keluar dari rumah putri yang dia sayang. Lalu si putri Top membersihkan kamar yang busuk dari kotoran emak kandungnya. Lalu dapat dia secari kertas, dibaca oleh sang putri, bercerita tentang masa kecilnya. Wahai anakku, kata sang ibu dalam kertas, sengaja aku menuliskan ini supaya menjadi kenangan bagimu. Sesungguhnya ketika engkau terlahir, nak, kau dalam keadaan buta. Namun ibu tak tega, ibu donorkan mata ibu untukmu, nak, agar kau bisa melihat dunia. Sang putri tadi pun menyesal apa yang telah dia lakukan terhadap emaknya, yang sementara mata yang dia pakai adalah mata emak kandungnya. Nasi sudah menjadi bubur, orang tuanya pergi entah berantah entah kemana, tak dia jumpai. Kedurhakaan seorang anak yang kadang-kadang kita terlepas silap dengan kata-kata yang menyakitinya. Yang keempat, seorang anak yang bakhil akan rezeki yang dia dapatkan kepada emak kandungnya, kepada ayah kandungnya, satu kedurhakaan. Yang kelima, lebih mendahului pasangannya, istrinya, ketimbang emak atau ayah kandungnya adalah satu perbuatan durhaka. Bagaimana kisah Alqamah? Bertulis indah, bertulis menjadi pelajaran ibrah bagi orang-orang beriman. Alqamah, dia lebih mementingkan istrinya ketimbang emak kandungnya. Ketika emak kandungnya bertamu ke rumah Alqamah, dia ingin mencicipi hidangan yang berada di depan di ruang tamu itu. Apa kata Alqamah? Maaf ibu, ini makanan buatan istriku, belum tahu lagi diizinkan atau tidak. Ibunya kelaparan, dikirimnya utusan kepada Alqamah, tapi apa jawab Alqamah? Aku belum dapat izin dari istriku, apakah berhak ataukah boleh aku untuk memberi makanan untuk emak kandungnya? Hingga akhirnya dia suatu ketika dia sakratul maut, tak bisa dicabut nyawanya, susah untuk meninggalnya. Hingga akhirnya kata Rasulullah, lebih baik kita bakar di dunia sebelum dia dibakar di akhirat. Akhirnya sang ibu pun tak tega, dimaafkanlah kesalahan Alqamah, dia pun meninggal ketika itu. Kaum muslimin, kalau orang tua kita hidup, sehebat-hebatnya, semeriah-meriahnya hari raya kita, semahal apapun baju lebaran kita, sebesar apapun, semeriah gemerlap apapun hari raya kita, tak ada arti apa-apanya jika orang tua kita tak berada di sisi kita. Di antara kita menyambut lebaran dengan penuh kebahagiaan, tapi banyak di antara kita juga menyambut lebaran ini penuh dengan kerinduan, penuh dengan berurayan air mata. Kenapa? Karena saat hari raya pertama yang sangat ingin ditemuinya, diminta maafkannya, adalah emak kandung kita atau ayah kandung kita. Namun dia sudah berada di alam yang berbeda. Maka kaum muslimin, beruntunglah yang punya orang tua saat ini, yang punya emak, punya ayah. Penuh ciumlah mereka, minta maaflah kepada mereka. Jangan sampai penyesalan nanti suatu saat adanya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dalam kitab
Ibnu Qayyim al-Jauzi bercerita tentang para ahli kubur, di mana dengan langkah gontainya dia pun berkata, orang tua kita yang telah berada di dalam kuburnya, dengan langkahnya, dengan kerinduannya, dengan kata-katanya, apa yang terucap oleh mereka. Duhai anakku, sebilang tulang, buah hati pengarang jantung, kepadamu lah nak harapan kami. Sungguh nak untayan doa yang engkau panjatkan, sedekah yang engkau sampaikan atas nama kami, bacaan Qur'anmu yang kau kirim pahalanya untuk kami terima dengan senang hati, kami terima dengan kebahagiaan. Lapang kubur kami, tenang keberadaan kami di liang lahat kami. Tapi saat engkau telah lupakan kami, kau tak pernah memanjatkan ampunan untuk kami, sedekah engkau lupakan untuk kami, bacaan Qur'anmu tak kau kirimkan untuk kami. Sungguh hempitan bumi kami rasakan, gelapnya bumi kami alami, kala jengking ulang dan lalu kala menggigit kami nak. Namun dikala engkau selalu ingat kami, kembalilah terang kubur kami. Kaum muslimin, mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang berbakti kepada ibu bapak sampai akhir hayat kita, tidak di masa hidupnya. Namun dikala dia telah tiada pun di yang lahatnya, kita masih bisa berbakti. Apa kata Rasulullah? Irhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Sayangilah dengan untayan doamu, dengan amal ibadah kepada yang berada di perut bumi. Niscaya Allah akan menyayangimu di dalam dunia. Kaum muslimin, marilah kita mengangkat tangan kita, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kebahagiaan kita hari ini dapatlah mereka juga menikmati kebahagiaan seperti apa yang kita rasakan. Semoga orang-orang tua kita berada di tempat yang semulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana waghfir dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, kali ini anak-anak daripada orang tua kami yang telah tiada ya Allah, maupun yang masih ada, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu dan bapak kami ya Allah. Ampunilah dosa orang tua yang telah membesarkan kami, yang telah menyayangi kami ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami ya Allah jika kami anak belum berbakti kepada emak dan ayah kami ya Allah. Mungkin di saat hidupnya tak pernah tersenyum bahagia ketika kami berada di sampingnya ya Allah. Kami lalai ya Allah, mungkin kami lupa ya Allah, kami belum ada kesuksesan yang kami dapatkan, maka kami rasakan ya Allah ketika kami berada dengan mereka, orang tua yang kami cintai, belum sempat kami memberikan uang sedikit pun untuknya, karena kami belum berada rezeki seperti saat ini ya Allah. Mungkin dikala masih hidup bersamanya ya Allah, saat detik akhirnya kami belum sempat mentalkinkannya di telinganya, belum sempat kami cium keningnya, belum sempat kami mandikan jenazahnya, belum sempat kami mengkafankannya, belum sempat kami membawanya dalam pusaranya, belum sempat kami mengazankannya dalam liang lahatnya. Ya Allah, ampunilah dosa kami.
Namun ya Allah, kami takkan lupa akan jasa-jasanya ya Allah. Kami hari ini ya Allah penuh dengan kemenangan dan kebahagiaan. Kami ingin ya Allah bahagia kami, bahagia juga lah orang tua kami yang berada di yang lahannya ya Allah. Bahagianya kami ya Allah, agar mereka juga dapat kebahagiaan itu ya Allah. Maka jangan azab mereka ya Allah, jangan siksa mereka ya Allah. Lapangkanlah kuburnya ya Allah, berikanlah kemudahan di alam kuburnya ya Allah. Kami tak akan pernah lupa akan jasanya ya Allah. Kami anak-anak yang mendoakannya, Engkau tak akan menolak doa anak-anaknya ya Allah. Kabulkanlah ya Allah, letakkanlah kedua orang tua kami di surga ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah hidup kami ini penuh dalam petunjuk-Mu ya Allah. Jadikanlah kami anak-anaknya ya Allah, anak yang saleh dan salehah, yang kami juga nanti akhir hayat kami husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah keturunan kami menjadi anak-anak yang berbakti kepada ibu bapaknya ya Allah. Jadikanlah anak-anak keturunan kami anak yang saleh salehah ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami mereka sukses, bahagia di dunia dan bahagia di akhiratnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.